Seperti yang kita ketahui, bahwa setengah populasi manusia di dunia hidup dalam kemiskinan, yang ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita. Namun, kemiskinan itu tidak hanya didasarkan atas kekurangan uang, tetapi juga kurangnya kesempatan, seperti kurangnya pilihan hidup dan kurangnya akses ke beberapa sarana pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita perlu fokus pada spiritual, ekonomi, sosial, dan kebutuhan fisik bagi tiap-tiap orang. Ibarat dua sisi mata uang, Jakarta dan kemiskinan tidak bisa terpisahkan. Meskipun Bank Dunia menyatakan tingkat perekonomian Indonesia telah menanjak dari tahun ke tahun, tetapi kaum miskin di kota Jakarta masih terlihat di setiap sudut kota. Kalau masalah bantuan tuh saya tuh belum pernah ada. Model sendiri ya Pak, dari awal sampai akhir? Dari awal sampai sekarang ini belum pernah ada istilahnya bantuan dari pemerintah apa dari mana. Terkait soal pembahasan tentang kemiskinan ya, terutama sekali di kampus gitu. Di kampus ini di UNJ ada sebelumnya peristiwa, ada kasus soal pedagang-pedagang kecil yang udah mulai dikejar-kejar sama satpam, berusaha dihilangin dari kampus, dan jelas itu mematikan sarana buat para mahasiswa untuk sekedar ngumpul, sharing, diskusi, atau bahkan hal-hal besar soal kemiskinan gitu. Nah, pedagang kecil ini kan juga bagian termasuk dari warga kampus yang bisa dibilang miskin. Dengan nggak adanya mereka, nggak ada juga istilahnya ruang terbuka untuk sekedar ngomongin hal-hal kayak gini gitu. Pedagang rokok dan kopi, juga makanan yang udah mulai digusur-gusurin. Gue rasa nggak cuma di kampus gue gitu, nggak cuma di UNJ yang ada, bahkan di kampus-kampus swasta dan negeri yang lain, semisal BINUS, itu juga ada hal-hal serupa. Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah menurunnya fungsi sosial seseorang, baik secara pribadi maupun secara keluarga, di mana pendapatannya menurun sehingga ia tidak dapat kelangsungan hidupnya itu secara normal. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu terjadi pertama dari jumlah penduduk yang sangat padat, kemudian juga lapangan pekerjaan yang sempit, kemudian juga faktor pendidikan yang kurang dari seseorang. Hal-hal itu antara lain menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan memang sekarang menjadi isu global karena faktanya saja kondisinya bahwa tidak ada satu negara pun yang bebas dari kemiskinan, termasuk di negara-negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Kalau kita ambil contoh negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi untuk di Asia itu kita sebut saja Korea, kita sebut Jepang, kita sebut Singapura. Orang-orang yang miskin di negara-negara tersebut ada. Begitu juga di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika. Sehingga kemiskinan kalau kita lihat berdasarkan faktanya, berdasarkan kondisinya, itu ada di setiap negara, baik negara-negara yang sudah berkembang maupun negara-negara yang maju. Sehingga itu alasan yang menyebabkan kemiskinan merupakan isu global. Karena apa? Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, baik yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kita sering sekali mendapatkan penjelasan, informasi dari TV bagaimana terjadinya kelaparan yang demikian hebat di Eropa. Juga di sekitar benua Asia kecil. Maksud benua Asia kecil itu India, Sri Lanka, Bangladesh. Kita melihat anak-anak berusia balita, tulang iganya kelihatan tetapi perutnya besar seperti itu. Itu menunjukkan adanya tingkat kondisi kemiskinan yang parah sehingga terjadi kondisi kelaparan. Nah, hal-hal seperti itulah antara lain yang menyebabkan kemiskinan menjadi isu global di sini. Pesan yang pertama, selesaikan pendidikan saat ini sebaik dan secepat mungkin.
gitu kan untuk peserta untuk para mahasiswa. Karena apa? Seperti saya sampaikan, pendidikan merupakan salah satu variabel yang bisa mendongkrak seseorang masuk dalam taraf kesejahteraan sosial yang baik. Gitu. Terus yang kedua, ada tridharma perguruan tinggi kan. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Yang dimaksud dengan pengabdian masyarakat bukan hanya dilaksanakan oleh dosen, oleh pegawainya, tapi juga dilaksanakan oleh mahasiswanya kan. Nah, dalam lingkup kegiatan pengabdian masyarakat, coba berikan perhatian yang khusus terhadap masalah yang paling besar di Indonesia, itu kemiskinan. Bisa dengan melakukan riset, bisa dengan melakukan bakti sosial atau apapun. Tetapi kita fokus kepada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Kenapa? Kewajiban penanganan atau penanggulangan kemiskinan bukan hanya terletak di pemerintah saja, tetapi ada di pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat antara lain dari lingkungan akademik. Menurut saya sih bisa diatasi. Bisa diatasi. Bisa. 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 Nggak bisa. Kalau menurut saya susah. Menurut saya bisa. Ya tapi susah. Kayaknya bisa tapi susah.